Kisah cinta sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Kisah keikhlasan cinta Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Di kalangan sahabat lainnya, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Sebuah kisah cinta menarik tercatat dalam sejarah hidup seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi. Ia merupakan seorang mantan budak dari Isfahan, Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di kota Madinah setelah menjadi Muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk menggenapkan din dengan menikah. Selama ini, ia juga diam-diam menyukai seorang wanita solehah dari kalangan Ansor. Namun, ia tak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansor saat menghitbah wanita? Demikian yang dipikirkan Salman. Ia tak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja tak bisa sembarangan tiba-tiba datang menghitbah wanita tanpa persiapan matang. Salman pun kemudian mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat menghitbah wanita impiannya. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. Subhanallah walhamdulillah, ujarnya begitu senang mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita solehah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda dan ini adalah saudara saya Salman dari Persia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganggapnya sebagai ahlul bait atau keluarganya, ujar Abu Darda, menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya Salman untuk melamar putri Anda, lanjut Abu Darda. Kepada wali si wanita menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah terasa terhormat. Tentu saja, ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat, ujar ayah si wanita. Namun sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, ia harus bertanya pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, ujarnya kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Mewakili sang putri, ibunya pun berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang.
Ujarnya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. Maaf atas keterus-terangan kami, putri kami menolak lamaran Salman. Jawab ibu si wanita, tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun Salman tetap tegar. Tak sampai di situ, sang ibunda melanjutkan jawaban putrinya. Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman. Kata ibu si wanita solehah idaman Salman. Wanita yang Salman inginkan untuk menjadi istrinya. Wanita yang karenanya ia meminta bantuan Abu Darda untuk membantu pinangannya. Namun justru wanita itu memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun Salman merupakan pria soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, Allahu Akbar. Seru Salman girang. Tak hanya itu, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang hancur, ia berikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan semua kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian, ujar Salman. Ujar Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikian kisah cinta sahabat Rasulullah yang mulia Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Ia pun tak kecewa dengan apa yang belum ia miliki meski ia sangat menginginkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Salman dan menempatkannya pada surga Firdaus yang tertinggi. Betapa besar kemuliaan hati Salman Al-Farisi. Ia sadar bahwa cinta kepada manusia tak boleh melemahkan imannya. Kekuatan Salman bukan hanya terlihat dari fisiknya, tetapi juga dari hati dan imannya. Salman Al-Farisi juga sangat paham arti persahabatan sejati. Tak sedikit pun rasa benci kepada Abu Darda terbesit di hatinya. Ia justru turut berbahagia ketika sahabatnya bahagia. Coba bayangkan betapa banyak kasus persahabatan yang rusak karena cinta. Namun Salman tetap menjaga kokoh persahabatannya hingga akhir hayatnya. Maka benar sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.